Jumpa lagi di channel kita My Trip My Holiday. Kali ini kita akan membicarakan tentang bumi bulat. Untuk membuktikan bumi itu bulat, kita tidak perlu terbang ke luar angkasa untuk melihat langsung bumi itu sendiri. Nah, pada awal tahun 500 sebelum Masehi, filsuf Yunani kuno Pythagoras telah mengemukakan konsep bahwa bumi berbentuk bola. Lalu argumen itu dikuatkan oleh Aristoteles, di mana argumen itu masih bisa kita terapkan sampai saat ini. Seperti melihat kapal berlayar di lautan, kita akan melihat lambungnya akan tenggelam terlebih dahulu. Lalu saat gerhana bulan, bumi akan menghasilkan bayangan bulat yang akan menutupi bulan. Nah, apakah benar bumi itu bulat? Atau teori bumi datar itu hanya sebuah konspirasi? Saksikan terus video ini sampai selesai. Terima kasih sebelumnya kepada rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat bentuk bumi. Ada dua pendapat yang populer, yaitu bentuk bumi bulat dan datar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bentuk bumi itu datar. Modern Flat Earth Society ini dimulai pada abad 19. Pencetusnya Samuel Berry Robotham. Salah satu percobaan yang dilakukan Robotham adalah Bedford Level Experiment pada tahun 1838. Bedford adalah sebuah sungai di Norfolk, Inggris. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan apakah bumi itu benar-benar bulat seperti bola dan untuk menentukan di mana batas jarak lengkung bumi. Di sungai Bedford terdapat saluran air yang sangat panjang dan lurus. Tiap 6 mil terdapat jembatan. Jika bumi bulat, maka perahu di salah satu jembatan tidak akan terlihat pada jembatan lainnya. Berdasarkan para ahli yang mengatakan bahwa total keliling bumi adalah 25.000 mil. Seharusnya dalam jarak 6 mil sudah ada lengkungan. Robotham mencoba melihat kapal setinggi 5 kaki menggunakan teleskop yang 8 inch yang ditaruh di atas sungai Bedford. Setelah kapal tersebut melewati jarak lebih dari 6 mil, ternyata kapal tersebut masih dapat terlihat oleh teleskop. Yang seharusnya jika benar bumi itu bulat, tidak mungkin terlihat oleh teleskop cukup besar. Yang kedua yaitu pendapat bahwa bumi itu bulat. Alfred Rohlswallan yang merupakan penulis dari The Malay Archipelago yang kita kenal sebagai ilmuwan biologi dan ekspor yang revolusioner sebagai salah satu penggagas teori evolusi bersama Charles Darwin pun tertarik dengan taruhan. Kekeliruan dari percobaan Robotham tidak menghitung pembiasan cahaya oleh uap air laut yang pasti terjadi ketika temperatur yang sangat tinggi. Mengingat percobaan dilakukan pada musim panas, maka penguapan air laut pasti terjadi dan akibatnya adalah pembiasan cahaya atau pembelokan cahaya oleh uap air laut. Karena Wallace adalah ilmuwan pada bidang tersebut, dia memastikan untuk menghindari efek pembiasan cahaya oleh uap air laut. Maka dia melakukan percobaan yang sama, tetapi pada ketinggian yang berbeda, yaitu 4 meter. Hasil dari percobaan membuktikan bahwa bagian bawah kapal yang menghilang. Hasilnya berlawanan dengan experience Robotham. Hasil ini diakui oleh juri dan membuat Wallace memenangi taruhan ini. Cara menentukan bumi itu bulat ada dua cara. Yang pertama, perubahan fase bulan. Yang kedua, dengan tenggelamnya matahari. Fase bulan merupakan perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Perubahan ini terjadi karena bulan selalu berputar mengelilingi bumi. Hal ini dinamakan dengan revolusi bulan. Bulan berputar mengelilingi bumi dari barat menuju ke timur. Yang kedua adalah tenggelamnya matahari. Perbedaan tenggelamnya matahari ini terjadi karena bumi itu bulat. Jika bumi itu datar, maka perubahan dari tenggelamnya matahari itu terjadi secara bersamaan di berbagai daerah. Baiklah, selanjutnya kita akan membuktikan bumi itu bulat dengan cara melihat matahari terbit dan matahari tenggelam. Pada kehidupan sehari-hari sudah menjadi pengetahuan umum bahwa matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Hal tersebut telah diverifikasi melalui pengamatan selama berabad-abad dan tidak terbantahkan lagi. Tetapi,
model bumi datar tak mampu mengakomodasi fakta sederhana tersebut. Dengan demikian, tidaklah sulit untuk menyimpulkan bahwa model bumi datar tak mewakili fakta sesungguhnya. Sebagai contoh, misalkan pada saat sekarang ini kita berada di Makassar. Saat kita sedang mengamati matahari terbenam, kita ketahui bahwa di belahan dunia yang lain ada lokasi yang sedang mengalami tengah hari dan matahari tepat berada di atas. Lokasi tersebut adalah Uganda, Afrika. Dengan menggunakan yang mereka klaim sebagai peta bumi datar, kita juga tahu Uganda arahnya adalah barat laut dari Makassar. Hal ini bertentangan dengan fakta observasi bahwa matahari terbenam di barat, bukan di barat laut. Sama halnya dengan kasus matahari terbit. Saat matahari terbit, lokasi yang sedang mengalami tengah hari adalah Kiribati di Lautan Pasifik. Dengan menggunakan yang diklaim oleh peta bumi datar, posisi Kiribati adalah di timur laut dari Makassar. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataannya bahwa matahari terbit dari timur, bukan dari timur laut. Tidaklah sulit untuk membuktikan bahwa model bumi datar tidaklah sesuai dengan fakta-fakta sederhana yang dapat kita ketahui dari observasi sehari-hari. Fase bulan merupakan perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Perubahan ini bisa terjadi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Seperti layaknya bumi yang memutari matahari, begitu juga bulan, dia akan mengelilingi bumi dari arah barat menuju ke arah timur. Fase yang pertama yaitu fase new moon. Fase new moon adalah fase di mana bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi.
Maksudnya, bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Pada fase inilah yang memungkinkan untuk terjadinya gerhana matahari. Pada saat ini, cahaya matahari yang seharusnya menyinari bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap bumi tidak terkena oleh cahaya matahari. Jadi, bulan seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Fase yang kedua yaitu adalah fase hilal bulan atau bulan sabit awal. Setelah mengalami fase new moon, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya berkurang dari setengah. Makanya, dari bumi akan terlihat bulan menyerupai seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari 1, hari 2, dan hari ketiga. Fase yang ketiga yaitu fase first quarter atau bisa juga disebut dengan fase paruh awal. Bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Karena posisinya sudah pas, maka bagian matahari yang bersinar pun tepat terkena di bagian setengah dari bulan. Maka hasilnya pada fase ini kita akan melihat bulan berbentuk setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8. Fase yang keempat adalah fase waxing gibbous atau fase cembung awal, di mana setelah melewati seperempat putaran bulan, maka akan terjadilah fase waxing gibbous ini, di mana pada saat ini bulan berada sedikit di belakang dari bagian bumi, dan bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Alhasil, ketika kita melihat bulan dari bumi, maka bentuknya akan seperti menjadi cembung. Fase ini terjadi dari tanggal 10 sampai tanggal 12. Fase yang kelima adalah fase full moon atau yang biasa kita sebut dengan bulan purnama. Fase ini adalah fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Mirip seperti fase first quarter tadi, tapi bedanya di sini bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Satu hal yang unik dari fase ini adalah dapat memunculkannya fenomena gerhana bulan. Fase ini terjadi dari tanggal 13 sampai tanggal 15. Fase yang kelima adalah fase waning gibbous atau disebut juga dengan fase cembung akhir. Setelah melewati setengah putaran, fase bulan ini kembali ke awal, yaitu pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari menjadi sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat seperti cembung atau 3/4 dari bagian bulan. Fase ini terjadi dari tanggal 17 sampai tanggal 19. Fase yang ketujuh adalah fase third quarter atau fase paruh akhir. Fase ini adalah saat di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya cahaya matahari sudah menyinari setengah bagian bulan, sehingga bulan dapat terlihat seperti setengah lingkaran. Fase ini terjadi dari tanggal 21 sampai tanggal 23. Dan fase yang terakhir, fase ke-8 yaitu fase hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir. Seperti namanya, fase ini merupakan saat di mana bulan kembali berbentuk seperti sabit. Saat ini bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak satu putaran penuh. Fase ini terjadi pada hari ke-27 sampai ke-29. Setelah fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal atau new moon, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Baiklah, itulah tadi video membuktikan bumi bulat berdasarkan dua cara, yaitu melihat perubahan bentuk bulan dan juga melihat matahari tenggelam. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan tidak memiliki cahaya, melainkan bulan bercahaya karena
memantulkan sinar dari matahari. Ketika terjadi bulan purnama, bulan menerima sepenuhnya cahaya dari matahari karena tidak terhalang oleh bumi. Sebaliknya, ketika terjadinya bulan sabit, bulan menerima cahaya yang sedikit karena terhalang oleh matahari. Nah, apa hubungannya antara bumi itu bulat dengan bulan sabit? Seperti yang kita ketahui, bulan berevolusi mengelilingi bumi. Ketika bulan mengelilingi bumi dan berselisih antara bumi dan bulan, maka cahaya matahari yang datang terhalang oleh bumi seperti ini. Maka terjadilah bulan sabit karena bentuk bumi yang bulat. Selanjutnya, kesimpulan kenapa matahari tenggelam dapat membuktikan bumi bulat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ketika satu daerah mengalami matahari tenggelam, maka ada daerah lain yang mengalami tengah hari. Itulah penyebab atau bukti bahwa bumi itu bulat. Baiklah, sekian video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.